Perkenalkan, nama saya Jasmine Aulia dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang dari Universitas Negeri Surabaya. Dan ini nama saya. Saya Bila Firmansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sudah menyempatkan buat hadir mendengarkan sesi tersebut. Kali ini kita akan menyampaikan mengenai materi praktiknya pendidikan. Menurut Ibu Bapak-Bapak, apakah kalian memandang pendidikan itu penting? Iya. Oh, dia pentingnya. Jadi sebelumnya kita menjelaskan dulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan salah satu proses belajar mengajar untuk mengembangkan proses seseorang. Itu pendidikan juga hanya dilakukan di lembaga formal, bisa juga di lembaga formal maupun lembaga informal. Nah, ada beberapa jenis pendidikan yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pendidikan formal itu adalah pendidikan resmi yang dari pemerintah SD, SMP, SMA maupun kuliah. Dan untuk pendidikan formal itu adalah pendidikan yang di luar dari itu, seperti khusus bahasa Inggris, khusus belajar MTK dan lain sebagainya yang membantu menunjang daya otak kita. Dan untuk informal itu adalah yang berperan aktif adalah orang tua, seperti bapak maupun ibu untuk membantu anak dalam belajar, dalam tugas. Karena orang tua ini sangat penting dalam pengembangan ini, karena lingkungan itu membantu kita untuk terus beradaptasi dan berkembang. Di lingkungan ini para orang tua harus menjaga dan membimbing anak sebaik mungkin agar mereka dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya itu digitalisasi, era digital. Bapak-bapak ibu, ini sangat rawan adanya penipuan. Di sini ada yang tahu Pak Ibu? Pak Ibu sendiri dia sangat terkenal dengan orang yang dermawan, suka berbagi dan sangat baik orangnya. Tapi para penipu memanfaatkan nama baik untuk menipu kita, para orang tua. Di sini kan sudah pakai otak semua kan. Nah, biasanya para penipu ini mengirimkan WhatsApp kita. Seperti contoh, Anda mendapatkan uang 20 kali won, gitu kan? Kayak begitu. Nah, tapi karena kita tergiur uang 20 juta itu, kita hanya tertarik dan membalas pelaku. Oh benar kan Pak? Seperti itu. Benar saya dapat ini. Iya benar saya Bapak Ibu. Para pelaku ini akan membidik terus potensi kita untuk percaya pada mereka. Nah, untuk dapat biasanya para penipu seperti ini. Karena Anda dapat beli tapi ada biaya administrasi. Anda harus tahu ini. Nah, itulah kita kalau awam tidak tahu kita bisa tergiur, tertipu untuk itu. Kita ikutin pelaku, kita tangkap. Kalau kita bisa masuk, kita sudah kehilangan uang kita. Jadi, untuk menangani itu, perlunya kita pemahaman akan penipuan ini. Seperti seandainya ada penipu mengajak kita jangan langsung percaya dan tergiur. Kita harus seperti mengajak video call pelaku. Biasanya pelaku ini tidak mau menjadi video call karena takut identitasnya terbongkar. Para penipu ini banyak lebih suka telepon. Jadi misalnya kita dapat seperti itu dan diajak video call tidak mau, lebih baik kita usah. Karena itu adalah dan kedua adalah penipuan lewat link. Sini tidak tahu link itu sendiri kan. Nah, biasanya link ini dibuat pelaku untuk mendapatkan akses dari handphone kita. Handphone kita ini akan ketika kita mengklik itu akan memberikan perizinan. Sebenarnya kita itu mengizinkan pelaku untuk masuk ke handphone kita. Ketika masuk, biasanya pelaku akan mengambil alih seperti BBM, Bank, BCA, BRI, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kita harus menghindari link phishing seperti itu. Link ini biasanya ada kayak kita dapat tujuan juga seperti kayak tadi. Anda dapat dana 10 juta ini untuk mengklaim. Link seperti itulah yang akan kita gunakan untuk mengambil uang kita. Jadi cara menanggulangi itu adalah kita jangan asal memencet link seperti itu. Itu baik untuk tidak sendiri untuk menjaga aset kita. Karena penipu ini benar-benar sudah terlalu
jagung gitu. Baik, itulah kita kembali ke pendidikan. Karena pendidikan juga membantu kita untuk terus belajar dan memahami ilmu itu. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh bagaimana model penipuan, dan bagaimana juga cara kita mempelajarinya. Selanjutnya kita, saya akan memberitahu peran penting pendidikan. Nah, salah satu peran penting pendidikan yang pertama itu adalah memajukan perekonomian masyarakat. Itu salah satu peran dari pendidikan. Selanjutnya, peran pendidikan sebagai jembatan untuk masyarakat dengan status sosialnya. Nah, setelah dijelaskan tadi beberapa dari peran pendidikan dan juga modus-modus dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dari kurang jelas itu buat sekolah silakan ditanyakan. Mungkin bagaimana itu kita gitu. Iya, sekarang teknologi itu semakin canggih ya kalau kita tuh ada aja cara itu buat menargetkan target itu supaya mereka tergiur dan terjebak. Jadi ada yang mungkin buat saya tadi dari disebutkan atau ada modus yang lain. Ngapain mana? Masyarakat umum sekarang itu penipuan mungkin ya kalau kita dapat datanya yang sekarang yang paling banyak itu slot itu ya banyak jebak slot atau kecanduan slot, akhirnya orang-orang pengetahuan masyarakat ini tentang slot itu kurang, jadi akhirnya merasa kadang nanti nafsu terus akhirnya itu yang banyak seperti itu. Penipuan yang mungkin hanya satu jalan, slot itu banyak sekali juga. Untuk sendiri ya, itu kan kita itu harus jadi sendiri yang membuat. Soalnya itu kan hal yang di luar dari ini, karena kita mengecek sendiri, kita masuk sendiri, kita main sendiri. Soalnya itu kan opsi positifnya itu kita tuh dikasih foto dulu untuk dibuatnya tergiur. Semakin modal kita semakin besar, itu pasti masih lebih kat. Ya makanya kan butuh pengetahuan mengenai slot itu sebenarnya memang intinya kan mencandukan orang, jadi sebetulnya malah merugikan karena yang menang itu tidak bisa diberikan orang yang kecanduan nggak tahu. Ya itu. Nah itu kembali lagi ke pribadinya orang itu sendiri. Karena slot itu kan termasuk dalam judi ya, kalau itu tidak haram. Dan slot sendiri juga menyebarnya itu sangat luas kan, gampang diakses. Jadi benar-benar kita sendiri harus mengontrol. Nah, intinya jangan tergiur itu sebetulnya. Ini sebelum itu terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu ya, terima kasih atas waktunya. Kami sebagai perwakilan dari teman-teman kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.